Halo gengs, ketemu lagi dengan saya. Udah gak kerasa, ini adalah minggu keempat. Dan di minggu ini kita akan mulai belajar pemrograman. Diharapkan ketika Anda menonton video ini, Anda sudah berhasil menginstal Java Development Kit dan juga NetBeans. Saya akan terangkan langkah per langkah dari pemrograman kita. Nggak usah khawatir, kita akan pelajari langkah demi langkah. Jika Anda bingung, Anda bisa putar ulang kembali video ini. Mari kita mulai. Langkah pertama tentunya Anda adalah harus buka NetBeans. Silakan buka NetBeans Anda terlebih dahulu. Jika Anda belum memiliki NetBeans, tidak perlu khawatir. Anda masih bisa melakukan pemrograman secara online. Pergi saja ke link berikut, Anda akan menjumpai editor online yang kemudian nanti akan dapat dikompil. Tapi, saya akan memperagakannya di dalam NetBeans ya. Setelah NetBeans dibuka, Anda akan membuat sebuah file baru. Tipe file dari pemrograman Java adalah .jar. File ini nantinya akan dikenal sebagai class. Nah, sebenarnya file atau class ini bisa berdiri sendiri. Namun, ada baiknya juga dikemas dalam bentuk package maupun dalam bentuk project. Terutama di NetBeans, setiap file harus masuk ke dalam project. Namun, sebuah project dapat berisi banyak sekali file. Untuk mata kuliah AP, kita akan menggunakan sebuah project AP 2020. Namun, untuk latihan di setiap minggunya Anda akan diminta untuk membuat project yang berbeda. Oke? Kita mulai. Untuk membuat project, kita bisa klik icon plus folder ini, nomor 2 dari kiri, berwarna kuning. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Kita akan pilih yang Java Application. Oke, lalu pilih Next. Setelah itu, kita akan beri nama project-nya. Seperti tadi, saya sudah katakan project-nya akan bernama AP 2020. Perlu diingat, nama dari kelas harus diawali dengan alfabet atau huruf, adalah unik atau tidak boleh sama dengan file-file lain di dalam sebuah package, hanya dapat berisikan underscore dan tidak dapat dipisahkan dengan spasi, jadi merupakan satu buah kata. Satu lagi, sebaiknya nama dari kelas dimulai dengan huruf besar. Anda bisa mengganti lokasi dari project maupun tidak. Secara default, lokasinya akan mengikuti dari sistem Anda. Lalu yang terpenting kedua adalah Anda tidak perlu mencentang create main class ini. Kita hapus tanda centangnya. Setelah itu kita finish. Maka sudah terbuat sebuah project baru bernama AP2. Project ini tentunya masih kosong teman-teman. Langkah kedua tadi adalah membuat file. Untuk membuat file, silakan arahkan kursor Anda ke source package, lalu klik kanan, new, kemudian pilih Java class. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Anda tinggal menamai nama file Anda. Misal, kita akan membuat program dari James sekitar minggu kedua yang lalu. Nanti kita akan lihat algoritmanya. Program menambahkan input dengan 2. Masih ingat? Maka misal nama kelasnya adalah plus 2. Setelah itu bisa
finish, maka program akan dibuat. Seperti yang tadi saya katakan, nama file tadi akan menjadi class 2. Sekarang Anda sudah mempunyai sebuah class 2, di mana Anda lihat ada bracket atau kurung kurawal di sini. Pasangan dari kurung kurawal adalah untuk menandai awal dan akhir sebuah kode. Sebuah kelas tentunya nanti akan mempunyai kode. Maka ini menandai awal dan akhir dari kelas tersebut. Oke? Nah, di dalam Java, kita harus melakukan pemrograman di dalam sebuah metode. Jadi tidak bisa melakukan pemrograman di luar metode. Metode utama dan harus ada di awal sebuah project adalah PSVM, singkatan dari Public Static Void Main. Saya akan jelaskan sedikit tentang sifat-sifat atau behavior dari metode main ini. Public artinya metode main dapat dipanggil oleh file-file lain atau kelas-kelas lain. Static artinya ketika dipanggil, si pemanggil tidak perlu menggunakan atau membuat objek dari kelas main ini. Nanti untuk objek Anda akan pelajari di semester 2. Void artinya bahwa metode main ini setelah selesai dijalankan tidak perlu mengembalikan sebuah nilai. Lalu parameter string, args, ini adalah parameter yang mungkin dibutuhkan oleh metode main ketika harus dijalankan. Tapi untuk saat ini kita tidak perlu menggunakan parameter ini. Oke, hingga sekitar 10 minggu ke depan, atau mungkin 8 minggu ke depan, kita akan melakukan pemrograman hanya di dalam main ini saja. Tetapi pada prakteknya, sebenarnya kode di dalam main itu tidak akan terlalu banyak. Main umumnya akan memanggil metode-metode lain yang kemudian akan mengerjakan bagian-bagiannya. Akan kami jelaskan pada minggu ke-12 tentang fungsi dari main lebih lanjut, oke? Nah, kita akan mulai memprogram di dalam metode main ini. Kita akan gunakan algoritma +2 ini. Dapat Anda lihat setelah start dimulai dengan preparation. Artinya kita mendeklarasikan dua buah variabel X dan Y. Untuk tipe-tipe data yang bisa digunakan di Java, sudah ada di resource lain di sebelum video ini. Oke, silakan Anda lihat. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita cukup melakukan seperti ini. Int, karena tipenya integer, X adalah nama variabelnya, dan diakhiri dengan titik koma. Setiap baris dari sebuah perintah atau kode di dalam Java selalu diakhiri dengan titik koma. Lagi kita akan buat int y titik koma. Maka preparation sudah selesai kita lakukan. Langkah kedua adalah kita meminta input. Nah, untuk meminta input di dalam Java, kita bisa menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Java. Nama toolsnya adalah scanner. Toolsnya adalah scanner, kita kasih nama scan yang akan kita buat. Misalnya kita kasih nama scan. Namanya bisa terserah. Lalu, new,
scanner. System dot, jangan lupa titik koma. Scanner ini adalah library atau pustaka di luar dari project kita, sehingga kita perlu melakukan import dari scan ini. Import dilakukan di luar dari public class. Import java.util.scanner. Jadi setiap kali Anda memanggil scanner, jangan lupa untuk melakukan import. Import ini berguna sebagai permintaan izin untuk menggunakan si scanner ini. Oke? Untuk meminta input dari user, kita menggunakan metode next dari scan. Karena tipe data dari input yang kita minta adalah integer, maka metodenya adalah nextInt. Scan.nextInt. Input tadi dimasukkan ke dalam variabel x. Maka kita tulis x sama dengan scan nextInt. Untuk memberitahu pengguna input apa yang kita minta, maka sebelumnya kita harus memberitahu pada pengguna kita sebenarnya minta input apa. Nah, maka sebelum permintaan input nextInt tadi, kita mungkin perlu mengeluarkan output masukkan sebuah angka. System.out.print atau disingkat sebagai sort adalah perintah dari Java untuk mengeluarkan output kepada pengguna. Sementara di dalam tanda kurung ini kita tuliskan kalimat atau kata yang kita inginkan dengan diawali dan diakhiri tanda petik 2. Seperti ini. Jika petiknya kurang 1, maka akan error. Petiknya harus ada. Begini adalah cara kita meminta input. Akan saya kasih komen untuk Anda biar ingat. Minta input integer dari pengguna. Jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Langkah berikutnya adalah melakukan proses ini, yaitu menambahkan X dengan 2. Maka tanda panah adalah sama dengan. Y sama dengan X plus 2. Jangan lupa titik koma. Lalu langkah terakhir adalah mengeluarkan output. Mengeluarkan output adalah menggunakan sort. System.out.println. Bisa kalian lihat sangat mudah menggunakan NetBeans karena dia sudah memberikan opsi dari pilihan kita.
Bu, kenapa itu ada tanda plus setelahnya Y? Tanda plus ini adalah mengkombinasikan dari nilai teks hasilnya dengan nilai dari Y. Jika menurut Anda hasilnya ini tidak perlu Anda tuliskan, maka bisa Anda hapus dan langsung hanya Y saja tetap bisa. Oke, mari kita coba untuk menjalankan. Menjalankannya adalah dengan menu Run, kemudian Run File. Maka akan keluar output seperti ini. Saya pindahkan ke atas. Masukkan sebuah angka. Ini adalah yang persis kita tuliskan di line 18. Masukkan sebuah angka, lalu kita masukkan 20, tekan enter, dan hasilnya adalah 22, dan programnya selesai. Kita coba lagi, run file, masukkan sebuah angka, kita buat angka random, enter, maka ditambah 2. Gimana? Gampang kan? Nanti di kelas kita akan coba untuk mengimplementasikan beberapa algoritma ke dalam coding. Oke? Sampai ketemu di kelas.